Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas 8 online SMP Negeri 1 Kejajar. Pada kesempatan kali ini, mata pelajaran IPS, kita akan membahas interaksi antar negara-negara ASEAN. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama ASEAN. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian interaksi antar negara-negara ASEAN diartikan sebagai hubungan timbal balik yang terjalin di antara dua atau lebih negara di kawasan Asia Tenggara. Interaksi ini melahirkan kerjasama dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya, sosial, dan bidang lainnya. Yang B, faktor pendorong. Ada dua faktor pendorong terbentuknya kerjasama di ASEAN. Ada dua faktor pendorong. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Sebagai contoh, kesamaan sumber daya alam beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi. Sedangkan contoh perbedaan sumber daya alam adalah kerjasama antara negara ASEAN, yaitu Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Yang ketiga adalah faktor atau yang C. Yang C adalah faktor penghambat. Beberapa penghambat kerjasama di kawasan Asia Tenggara atau di kawasan ASEAN. Ada perbedaan ideologi. Nah, karena kurangnya kepercayaan antar negara yang menjalin kerjasama ekonomi, apalagi jika mereka berbeda ideologi, sebab negara yang bersangkutan. Oleh sebab itu, kerjasama ekonomi antar negara akan menjadi terhambat jika kedua negara berbeda ideologinya. Sehingga masing-masing negara memiliki kekurangan dalam mempercayai atau kepercayaan terhadap negara yang berbeda ideologinya. Yang kedua, konflik dan peperangan. Adanya atau kondisi konflik peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, ada kebijakan protektif atau kebijakan melindungi produksi dalam negeri. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi produksi dalam negeri, sehingga tidak mau menerima impor produk yang sama masuk ke dalam negeri, sehingga kerjasama ekonomi bisa terhambat. Sedangkan yang keempat adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan di negara di dunia.
Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Tetapi mohon anak-anakku sekalian pelajari juga bentuk-bentuk kerjasama, yaitu berupa kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Ini ada pada buku paket IPS kelas 8 halaman 46-48. Silahkan kalian pelajari. Ibu akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.